Salah satu permainan di Indonesia yang paling banyak peminatnya adalah sepak bola. Bahkan, permainan yang satu ini boleh dibilang yang paling banyak diminati, mengingat di setiap pertandingan yang ada tidak pernah luput dari banyaknya penonton. Sepak bola selain menjadi ajang olahraga juga menjadi ajang hiburan bagi sebagian orang. Salah satu buktinya, banyak ditemukan cewek cowok yang mungkin tidak jago bermain bola, namun rela berdesak-desakan ke stadion hanya untuk menonton dan juga mendukung tim kesayangan mereka. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan juga motorik halus serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Adapun bola yang digunakan dalam pembagian berbentuk oval, di mana setiap pergerakan dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya menjaga gawang yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Olahraga yang dimainkan oleh 250 juta orang di lebih dari 200 negara juga berkomitmen untuk menjadikan olahraga yang paling wajib. Sejarah permainan sepak bola. Kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ke-3 dan 2 dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka, seperti Yunani kuno dan juga Roma. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan juga Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang dapat digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa yaitu Argentina. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau bisa disebut dengan FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan juga Swiss. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Saat ini, game tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang dengan miliaran supporter. Tidak heran sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia, di mana aturan ini disebut sebagai law of the game, yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan baik tingkat internasional maupun pertandingan antar anak-anak kecil di desa terpencil. Dalam dokumen law of the game, mereka memiliki filosofi dan spirit of the law, di mana pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat dan satu sama lain. Akan tetapi, secara umum dalam pertandingan sepak bola memiliki tujuan untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol daripada lawan. A. Peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama di pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, 45 menit pertama kemudian akan diambil untuk selama 15 menit, melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir, imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya makan akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan juga 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. D. Peraturan wasit dan pemberian waktu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau yang bisa disebut dengan hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan pembuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. 4. Manfaat permainan sepak bola, yaitu menambah kebugaran dan stamina, meningkatkan kerja tim dan sosial, baik untuk kesehatan mental, baik untuk kognisi, dan juga membantu problem solving anak.
Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama di pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian, 45 menit pertama kemudian akan diambil untuk selama 15 menit, melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir, imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya makan akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan juga 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. D. Peraturan wasit dan pemberian waktu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau yang bisa disebut dengan hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan pembuat keputusan. Apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. 4. Manfaat permainan sepak bola, yaitu menambah kebugaran dan stamina, meningkatkan kerja tim dan sosial, baik untuk kesehatan mental, baik untuk kognisi, dan juga membantu problem solving anak. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama di pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian, 45 menit pertama kemudian akan diambil untuk selama 15 menit, melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir, imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya makan akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan juga 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. D. Peraturan wasit dan pemberian waktu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau yang bisa disebut dengan hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan pembuat keputusan. Apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. 4. Manfaat permainan sepak bola, yaitu menambah kebugaran dan stamina, meningkatkan kerja tim dan sosial, baik untuk kesehatan mental, baik untuk kognisi, dan juga membantu problem solving anak. Ukuran lapangan. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Sebetulnya, aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game, lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi di antaranya, sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan, sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100-110 meter sementara lebarnya 64-75 meter. Adapun lingkaran tengah memiliki radius 9,15 meter sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 dikali 16,5 meter. 6. Teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola, yaitu A. Teknik dasar mengoper bola atau bisa disebut dengan passing. Ada beberapa teknik passing yang baik agar bola dapat terakurasi. Yang pertama, inside of the foot of pass. Yang kedua, outside of the foot. 3. In-step drive. Yang keempat, chip pass. B. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik dasar bermain sepak bola selanjutnya adalah menghentikan atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dikuasai agar bola tidak mantul lagi dan direbut oleh lawan. 1. Menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. C. Menggiring, dribbling bola. Dan
Kedua adalah keterampilan menggiring bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Dribbling, manuver, dan membawa bola dalam kecepatan tinggi adalah sukses sebelum mencetak gol. 1. Dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. 2. Dribbling dengan sisi kaki bagian luar. 3. Dribbling menggunakan kura-kura kaki. D. Mengontrol bola. Pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur beberapa bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. E. Kontrol tubuh. Keempat yang tidak kalah penting adalah kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan.